Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Gunawan. Saya dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan resume dari 4 video dari tugas produksi benih tanam. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan video pertama, teknologi produksi benih jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan dua galur murni. Jagung hibrida dirakit melalui persilangan galur atau plasma nutfah. Selain itu, jagung hibrida mempunyai varietas produktivitas tinggi. Selanjutnya ada teknologi produksi benih. Yang pertama ada penyiapan lahan. Yang pertama, penyiapan lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, terutama jika pertanaman sebelumnya adalah jagung. Yang kedua, pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan bajak 2 kali dan diikuti dengan garu atau sisir sampai tanah rata. Yang ketiga, apabila penanaman dilakukan pada musim hujan, perlu dibuat saluran parit untuk pembuangan air. Yang kedua, penyiapan benih dan penanaman. Yang pertama, sebelum ditanam, benih diberi perlakuan benih atau seed treatment. Yang kedua, perlakuan benih dengan fungisida dilakukan dengan cara fungisida sesuai dosis dimasukkan ke dalam wadah percampur atau seed squeezer. Tambahkan air secukupnya, aduk hingga rata, kemudian masukkan benih ke dalam wadah tersebut dan dicampurkan merata. Keringkan selama beberapa jam sebelum benih digunakan. Yang ketiga, kebutuhan benih per hektar antara 20-25 kg. Yang keempat, jarak tanam 70 x 20 cm atau 70 x 25 cm dengan satu tanaman per lubang, dan lubang tanam ditutup dengan tanah atau pupuk organik. Yang kelima, pada umur 2 minggu lakukan inspeksi tanaman untuk membuang tanaman volunteer atau sisa biji yang tumbuh di pertanaman sebelumnya. Yang ketiga ada pemupukan. Yang pertama, pemupukan pertama pada saat tanam berumur 7 hari setelah tanam atau HST, yaitu urea 100-150 kg per hektar, ditambah pupuk majemuk atau NPKS sekitar 300-400 kg per hektar. Yang kedua, pemupukan kedua dilakukan pada umur 28-30 hari setelah tanam dengan takaran 250-300 kg urea per hektar. Yang ketiga, penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali. Penyiangan pertama pada umur 15-20 hari setelah tanam, dan penyiangan 2 pada umur 28-35 hari setelah tanam diikuti dengan pertumbuhan. Yang keempat, aplikasi pupuk pelengkap cair atau PPC, terutama yang mengandung P dan K tinggi untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman. Yang keempat, ada roguing atau pencabutan untuk mengurangi tanaman yang menyimpang dari tipe rata-rata dan yang tertular penyakit berdasarkan hasil pengamatan secara visual, maka perlu dilakukan pencabutan atau reguing. Reguing harus dilakukan minimal 2 kali selama pertumbuhan tanaman, yaitu pada tumbuhan vegetatif 32-35 hari setelah tanam, dan reguing generatif 45-52 hari setelah tanam. Yang kelima ada detaseling. Detaseling atau pencabutan bunga jantan pada barisan tanaman induk betina harus dilakukan sebelum bunga jantan terbuka atau muncul dari daun terakhir. Daun pembungkus mulai membuka, tetapi malai belum keluar dari gulungan daun. Yang keenam, panen benih. Saat panen, yang pertama, pemeriksaan lapisan hitam atau black layer dilakukan pada saat tanaman telah mencapai umur masak fisiologis atau beberapa bagian tanaman telah menunjukkan warna kecoklatan. Yang kedua, sampel tongkol yang diperiksa black layernya diambil dari baris betina secara acak dan mewakili penampilan tongkol lainnya. Yang ketiga, pengamatan black layer pada biji yang berada pada pangkal, tengah, dan ujung tongkol. Cara panen, yang pertama, panen baris jantan terlebih dahulu untuk menghindari pencampuran. Yang kedua, panen tongkol yang menyimpang pada baris betina. Yang ketiga, kupas kelobot dan segera processing.
Yang ketujuh, ada processing hasil panen. Pertama, teknik pengeringan tongkol. Kedua, sortasi tongkol. Ketiga, processing benih. Keempat, sortasi benih. Yang kedelapan, ada perlakuan benih crushing, yaitu biji-bijian yang terpilih dikeringkan sampai kadar air mencapai kurang lebih 10-11%. Selanjutnya diberikan perlakuan benih seed treatment untuk mencegah penyakit bulai atau P. maydis. Selanjutnya ada video kedua mengenai produksi benih non-hibrida. Faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi benih. Yang pertama, sejarah lahan. Yang pertama, bukan bekas tanaman sejenis. Yang kedua, bukan bekas tanaman sepamili. Yang ketiga, tidak berdampingan dengan tanaman sejenis. Selanjutnya ada yang kedua, sumber benih. Pertama, true to type. Yang kedua, sehat dan subur. Ketiga, produksi baik. Yang ketiga, ada sifat tanaman. Pertama, cara penyerbukan. Kedua, kelainan pada bunga. Ketiga, lingkungan yang mempengaruhi pembangunan. Selanjutnya ada yang keempat, keadaan tanaman. Yang pertama ada true to type, yang kedua sehat dan subur, yang ketiga ada produksi baik. Selanjutnya yang kelima ada teknik budidaya. Yang pertama budidaya optimum, yang kedua tanam teratur, yang ketiga rogging, yang keempat panen pada saat fisiologis. Selanjutnya ada yang keenam, isolasi waktu dan jarak. Yang pertama isolasi waktu atau perbedaan waktu berbunga. Yang kedua isolasi jarak kemungkinan crossing. Yang ketujuh ada rogium. Yang pertama volunteer. Yang kedua varietas lain. Yang ketiga off type. Selanjutnya ada yang kedelapan permohonan sertifikasi pada BPSB. Yang pertama konsultasi, yang kedua menentukan varietas yang akan ditanam, yang ketiga pemilihan atau mendapatkan benih sumber, yang keempat label benih sumber, yang kelima pemilihan areal, yang keenam mengajukan permohonan sertifikasi. Selanjutnya ada video ketiga mengenai produksi padi atau bibit padi secara modern. Kiat-kiat yang perlu diperhatikan untuk memproduksi benih unggul. Yang pertama, pemilihan lokasi. Kemudian akses ke lokasi produksi, kondisi fisik lokasi, dan isolasi. Yang kedua, lahan untuk produksi benih sebaiknya adalah lahan berak atau bekas penanaman varietas yang sama. Yang ketiga, pengairan sejak saat tanam hingga seminggu kemudian. Air perlu tersedia secara cukup untuk mendukung pertumbuhan akar tanaman. Yang keempat, penyiangan dilakukan secara intensif agar tanaman tidak terganggu oleh gulma. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit hama dan penyakit. Yang keenam, regiung atau seleksi tanaman. Salah satu syarat dari benih bermutu adalah memiliki tingkat kemurnian genetik yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada menggambarkan saat panen. Panen dan pengolahan benih saat panen yang tepat adalah pada waktu biji telah masak fisiologis atau apabila sekitar 90-95% melek telah menguning, seperti contoh gambar di atas. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses panen dan pengolahan benih. Yang pertama, persiapan panen lahan pertanaman untuk produksi benih dapat dipanen apabila sudah dinyatakan lulus sertifikasi lapangan oleh BPSB. Yang kedua, proses panen dua baris tanaman yang paling pinggir sebaiknya dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Yang ketiga, pengeringan benih penurunan kadar air harus segera dilakukan karena pada umumnya calon benih masih mempunyai kadar air panen yang tinggi. Yang keempat, pengolahan benih pengolahan pada umumnya meliputi pembersihan benih, pemilihan atau grading, dan perlakuan benih jika diperlukan. Yang kelima, pengemasan benih. Pengemasan ini selain bertujuan untuk memudahkan di dalam penyaluran atau transportasi benih. Yang keenam, penyimpanan benih, kondisi penyimpanan yang baik. Selanjutnya, video keempat, ada teknologi produksi benih dengan kultur jaringan.
Macam teknik kultur jaringan untuk pembibitan yang pertama ada kultur meristem. Tujuannya untuk menghasilkan tanaman bebas virus. Tekniknya tanpa heat treatment dan ada juga dengan heat treatment. Yang kedua, kultur pucuk. Kultur pucuk atau biakan tanaman sehat dengan bahan tanam berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun atau menggunakan tunas samping atau yang belum bertunas. Bertujuan untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, cepat. Selanjutnya yang ketiga ada kultur embrio. Biakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan berupa embrio zikotik. Embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak atau siap berkecambah. Alasan digunakan embrio, bijinya tidak mempunyai endosperma atau kotiledon atau tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh. Yang keempat, ada kultur embrio somatik. Yang keempat, ada kultur embrio somatik. Adalah kultur tanaman dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Industri bibit yang menggunakan embrio somatik secara massal adalah tanaman kakao, jeruk, anggrek, dan kelapa sawit. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.